Seorang prajurit baru saja menerima seragam militer lalu menemukan hal aneh. Dia melihat di seragamnya ternyata ada nama orang lain. Dia kira komandannya salah ambil. Dia berbalik hendak menukarnya. Komandan menerimanya dan melihat, langsung merobek label nama di atasnya. Mengatakan itu hanya karena ada yang merasa terlalu kecil untuk dipakai. Paul dengan gembira menerima seragam itu. Namun dia tidak menyadari, di lantai juga ada puluhan label yang sudah dirobek. Para prajurit baru itu penuh harapan mengenakan seragam baru. Mereka pikir setelah memakai seragam bisa bebas memilih gadis. Namun tanpa tahu seragam yang tampak baru itu penuh bercak, darah prajurit yang gugur di medan perang. Karena kekurangan pasukan di garis depan, para prajurit baru ini langsung dikirim ke medan perang. Mereka sepanjang jalan bernyanyi dan tertawa, membayangkan akan berjasa besar di medan tempur, dan pulang dengan kehormatan. Tak lama kemudian semangat mereka pun mereda. Perjalanan panjang dengan berjalan kaki membuat mereka sudah sangat lelah. Saat itu juga, beberapa peluru meriam meledak di sekitar barisan. Itu adalah bom gas beracun buatan Prancis. Di bawah komando atasan, para prajurit baru panik mengenakan masker gas. Mereka bahkan belum masuk ke medan perang. Hampir saja hancur harapan mereka. Hujan bercampur asap mesiu di medan perang, membasahi seragam para prajurit baru. Setelah mereka masuk ke parit, sesekali peluru meriam meledak di atas kepala mereka. Pertempuran berlangsung dari siang hingga malam. Air yang menggenang di parit terus mengikis ketahanan mental para prajurit. Seorang prajurit tua mendengar dentuman meriam yang berselang-seling. Dia menilai malam ini mereka akan diserang hebat oleh musuh. Sedangkan mereka hanyalah sekelompok prajurit baru. Tugas pertama setelah tiba di medan perang adalah membersihkan air yang menggenang di parit. Namun ini tidak seperti yang mereka bayangkan tentang perang. Berbeda dengan maju menyerbu musuh. Hujan yang menusuk tulang membuat tangan para prajurit baru mati rasa. Seorang prajurit tua datang dan berkata, jika mereka tidak tahan, bisa masukkan tangan ke dalam celana untuk menghangatkan. Beberapa orang langsung mengikuti saran prajurit tua. Merasakan hangat yang menyelimuti tangan mereka. Barulah mereka merasa tidak terlalu buruk untuk mencegah serangan mendadak dari lawan. Setiap beberapa saat ada suara penerangan menerangi medan perang. Paul tiba-tiba mendengar erangan kesakitan dari medan perang. Dia dengan hati-hati menjulurkan kepala untuk melihat. Ternyata ada seorang tentara Prancis yang terluka, tertinggal di medan perang. Hal itu membuat mereka bersemangat, karena akhirnya bisa menembak musuh. Paul menembak ke arah tentara Prancis itu. Namun suara tembakan di malam itu sangat mencolok. Saat dia melihat targetnya, tiba-tiba terdengar suara tembakan. Helm Paul terkena peluru. Dia pun terjatuh ke belakang. Dia mengira dirinya tertembak. Berbaring di tanah panik tak tahu harus bagaimana. Seorang prajurit tua mendengar tembakan lalu datang bertanya. Setelah tahu apa yang terjadi, prajurit tua itu berkata kepada Paul, di malam hari menembak lebih dulu akan membuka posisi diri. Jika tidak ingin jadi sasaran musuh, setelah menembak harus segera pindah posisi. Kali ini Paul memang selamat. Namun tidak selalu beruntung setiap saat. Mereka naik ke tangga untuk mengamati luar parit. Suara penerangan ditembakkan ke langit satu persatu, menerangi seluruh medan perang. Saat jatuh tampak